Dari semua sosial media, siapa yang setuju kalau TikTok itu yang paling relate sama hidup kita? Algoritmanya tuh seolah ngerti isi kepala kita, bikin kita ngerasa ini gue banget nih. Tapi disitulah letak masalahnya, yaitu standar hidup TikTok. Ada satu rumah tangga yang bubar gara-gara si istrinya ngikutin standar TikTok. Rumah tangga seorang pria ini sampai berantakan gara-gara istrinya mengikuti standar TikTok. Apa yang kita lihat di TikTok itu bukan realita utuh. Itu yang harus kalian tahu. Hampir semua isi TikTok cuma potongan video template. Template yang sesuai dengan algoritma mereka. Atau keinginan TikTok itu sendiri. Gak usah kita kulik pakai data deh. Gak usah bedah algoritma. Gak perlu. Kalian perhatiin aja. Setiap apa yang kalian tonton di TikTok atau sosial media, rata-rata alur ceritanya tuh sama cuy. Misal kayak suami takut istri. Istri marah-marah, suami gak boleh jawab. Harus takut. Nah karena video-video kayak gitu viral, disebar luaskanlah video dengan konsep yang sama ke para istri-istri oleh algoritma TikTok. Karena disodori video yang sama secara terus-menerus, akhirnya menjadi sebuah standarisasi istri kepada suaminya. Nah, kalau suaminya menjawab gak kayak di TikTok, atau respon suaminya berbeda dengan suami yang ada di TikTok, para istri ini akan merasa ada yang salah sama suami mereka. Tanpa mereka sadar, diri mereka lah yang sebenarnya bermasalah. Karena telah terpengaruh dengan TikTok atau sosial media. Nah, itu baru salah satu contoh. Ada juga yang cukup viral kemarin, kalau kalian tahu, standar pencapaian harus punya 100 juta sebelum 30 tahun. Kalau kalian nggak punya, berarti kalian gagal. Ngapain aja kalian selama 20 tahun lebih? Nah, taunya yang bikin video-video kayak gitu, bokapnya kaya. Nggak dikasih modal, tapi dikasih koneksi. Nah, akhirnya yang nonton nih, dengan situasi yang berbeda, dengan background yang berbeda, mereka-mereka ini merasa gagal karena tidak bisa mencapai itu. Banyak faktor yang nggak kelihatan di video TikTok. Kayak kondisi keluarga, kesempatan, koneksi, bahkan keberuntungan. Tapi karena kegagalan berpikir dan kegagalan mencerna sebuah konten, akhirnya banyak orang berpikir bahwa itu merupakan sebuah standar yang harus dicapai. Dan jika tidak, akhirnya berujung stres, depresi, dan bahkan rasa minder. Nah, itu tuh sangat bahaya untuk psikologi seseorang atau banyak orang cuy. Karena efeknya tuh bisa ke psikologi diri sendiri, bahkan bisa jadi merusak rumah tangga loh. Karena kita menuntut lebih atas diri kita menuntut lebih atas pasangan kita, supaya sesuai dengan orang-orang dan pasangan-pasangan yang ada di dalam video TikTok. Yang padahal belum tentu hidup asli mereka seperti konten mereka gitu. Lo tahu kenapa lo atau kita merasa sosial media, terutama TikTok, seolah relate banget sama kita? Yap, algoritma. Algoritma TikTok itu sistem yang sangat kompleks, personalized, dan adaptif. Setiap interaksi lo, dari video yang lo tonton sampai detik terakhir, yang lo skip, yang lo replay, yang lo like, yang lo pause, semuanya direkam dengan algoritma TikTok. Dan yang menakutkan, cara algoritma TikTok ini bekerja sama persis dengan cara otak manusia bekerja. Gini, gue jelasin. Otak kita punya satu bahan kimia yang bernama dopamin. Dopamin itu dilepas saat kita merasa senang, penasaran, dan saat kita merasa relate. Dan algoritma TikTok sangat-sangat tahu cara mainin itu. Lo scroll dapat video lucu, dopamin naik. Lo scroll lagi dapat video yang lo merasa relate, dopamin lo naik. Dan setiap video itu kayak dopamin hit kecil buat otak kita. Dan inilah yang kemudian bikin kita betah dan kecanduan berada lama-lama di dalam TikTok. Itu sama persis kayak mesin judi. Hadiah nggak selalu datang, tapi otak kita terus berharap. Dan harapan itulah yang bikin kita gak berhenti scroll. Ditambah lagi ya, menurut penelitian, attention span kita tuh makin pendek orang-orang zaman sekarang nih. Bahkan ada studi dari Microsoft bilang rata-rata kita cuma bisa fokus 8 detik. Nah itu lebih pendek daripada ikan cupang, lo bayangin. Nah, TikTok mengerti hal itu. Makanya lo seolah gak dikasih waktu buat berpikir. Begitu buka aplikasi, langsung disodorin video yang seolah sesuai dengan hidup lo. Jadi lo scroll dopamin, sampai lo ketemu konten-konten yang bikin lo ngerasa relate. Itulah cara kerja algoritma TikTok. Oke, sekarang kita tahu kalau algoritma TikTok lah yang bisa bikin lo ngerasa relate. Tapi pertanyaannya, efeknya apa? Perasaan relate yang terus-terusan itu pelan-pelan bentuk ekspektasi baru di dalam otak kita. Konten-konten yang lo lihat lama-lama sangat bisa lo anggap sebagai realita. Bahkan yang lebih parah jadi sebuah standar. Standar hidup, standar sukses, dan yang parah standar hubungan. Nah, meskipun sekarang lo tahu bahwa semua yang lo lihat di TikTok itu by system, hasil dari pola algoritma yang membentuk pola negatif di hidup lo, di dalam otak lo, dan di dalam pikiran lo.
lo. Nah, masalahnya zaman sekarang tuh memang zamannya sosial media, Pak. Lo gak mungkin hidup tanpa itu semua. Lo gak mungkin anti banget dengan TikTok, lo gak mungkin anti banget dengan sosial media. Di zaman sekarang itu gak mungkin. Dan lo gak mungkin ngelarang orang di sekitar lo yang lo ngerasa terpapar ini, suami ataupun istri lo, untuk anti dengan sosial media. Atau hapus TikTok, hapus sosmed. Mereka nggak akan mau, cuy. Pasti. Nah, terus kita harus gimana nih? Nah, gue sebenarnya juga nggak tahu pasti, jujur. Gue bukan ahli, sarjana gue ekonomi, bukan psikolog. Tapi di sini gue mau kasih kalian pesan singkat aja. Siapa tahu berguna, siapa tahu ya. Yaitu, lo perlu mulai sadar aja dulu. Dan kalau yang terjebak itu misalnya pasangan lo, ya mulai sadarin mereka. Kontrol durasi tonton TikTok atau sosial media. Cari kegiatan lain. Dan kalaupun lo lagi nonton, lagi pengen nonton, it's okay, gak apa-apa. Tapi setiap kali lo nonton, tanamin rasa curiga di dalam otak lo. Gini, setiap apapun video yang lewat di FYP lo, pertanyakanlah setiap kali video lewat itu mulai bikin lo ngerasa relate. Tanyain ke dalam diri lo, emang ya hidup harus kayak gitu? Apa gue beneran butuh itu? Emang ini semua harus diikutin? Kayaknya enggak deh. Nah, itu cara gue. Dan sesekali lo perlu tanya ke diri lo sendiri. Lo perlu mengenal diri lo sendiri. Sebenarnya hidup kayak apa yang bikin lo tuh bahagia gitu? Sebenarnya pasangan kayak apa yang bikin lo tuh seneng gitu? Dan tanamin ke dalam pikiran lo, pasangan lo itu, atau partner hidup lo, atau orang tua, atau anak, mereka tuh punya ciri khas, punya pola pikir masing-masing. Dan gak bisa lo samain kayak di TikTok. Gak bisa lo menuntut mereka harus sama kayak di TikTok. Jadi tanyain ke diri lo sendiri, sebenarnya hidup kayak apa yang lo mau, pasangan kayak apa yang lo mau, temuin jawabannya sendiri, dan yang pasti bukan dari TikTok lah. Boleh lo nonton TikTok untuk edukasi, untuk belajar, it's okay. Tapi jangan jadiin standar mutlak dalam hidup lo, apalagi cara lo berpikir gitu. Dan yang paling penting nih, tanemin ke alam bawah sadar kita tuh nggak harus punya apa yang orang lain punya gitu. Dan ingat, TikTok itu alat, bukan aturan hidup.